Hello Warkopers, Gubernur Jawa Barat Denny Mulyadi KDM menegaskan komitmennya untuk tidak langsung membuka kembali tambang yang sempat ditutup meski didesak warga, dan Bupati KDM menekankan pendekatan berkeadilan dengan menolak disetir tekanan menuntut perbaikan lingkungan dan mengungkapkan inkonsistensi pihak yang dulu meminta penutupan namun kini meminta tambang dibuka kembali. Kebijakan ini diambil agar sektor pertambangan di Jawa Barat, khususnya Bogor, beroperasi sesuai aturan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat luas. Tonton video selengkapnya. Jangan lupa dukung dengan cara like, comment, and share. Ibu, Kaur, siapa? Sekdes. Ya. Kemarin demo kenapa warga? Masalahnya apa? Mungkin karena kan katanya ini masuk kars ya, Pak. Oh iya, kars. Ya. Mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua, apa ya? Di sini kan banyak mata air juga, Pak. Rusak. Baru, Oke, ya. sekarang saya tanya ke Ibu sebagai sekretaris desa. Ya. Harapan Ibu, PT-nya saya tutup tambangnya atau buka terus? Ya lebih baik ditutup sih, Pak, kalau memang banyak merugikan. Nah, sekarang gini, dari sisi kepentingan warga, banyak merugikan apa banyak menguntungkan? Mungkin merugikan, Pak. Terus kalau ditutup PT Jusin ada jaminan nggak ada yang ngambil tambang ilegal dari warga? Mungkin nanti itu bisa dibicarakan lagi sih, Pak. Jadi, Abi tadi itu salah tadi. Oh, yang itu yang A. Yang A. Jadi bebas. Ini Nabi habis memarahin anak buah dia, petugas kebersihannya nggak ada di jalan. Tadi mah itu kayak Enggak, 1 kilometer bubuh naik gubernur kakareng ngagunuk asalna tara negarawe. Katingali da urut babana ge anyar. Terus ke pegawai yang di lapangan jangan punya kebiasaan suruh di video sama dipoto. Engke laporan kadunungan video jeung foto hungkul ya. sistemnya gitu. Ulah hantu kudu bersih jalan make drone tingali. Kudu anu nguriling si ininya. Yang namanya pegawai jalan itu si kepala UPD apapun harus keliling. Dan manor 10 kilo satu. Hah? Cukup pakai motor kapangi, berarti manorna tadi gawe. Kumpulkan manorna. Goreng. Bagus, jadi ini yang belum. Cicing, orang ke ngambek. Oh, siap. Apa kelapa? Jalan goreng tuh aing mah. Siap. Gimana, Pak? Mana Pak Freddy? Gimana? Ini Pak Freddy nih pemiliknya. Jadi Pak Gub di sini tuh. Kalau pengen tahu neraka, ini neraka tuh ini. Ngebul, panas, jalan butut, jukut jarangkung, jelema beungeutna hawana hawa arambak. Ya gimana? Jadi Pak Gub ini Mas Putih Belitung itu dia punya totalnya 46. Ada dua blok. Blok ini adalah blok B, yang di sebelah lagi di sebelah barat itu ada blok A. Luasnya lebih kurang sama 40. Kalau yang blok A 48. 48, blok ini 49, 46. Nah ini yang kita tutup Pak, sementara. Jadi tutup sementara ini ada 6 catatan. Pertama adalah bahwa dia ada beririsan dengan kawasan hutan produksi. Ya. Hutan produksinya hutannya masih ada. Hutan produksinya Pak, Pohonnya masih ada. masih apa? Masih utuh Pak, belum di Masih utuh. Masih utuh. Enggak, artinya kan yang Masih disebut batas hutan hutan. produksi hutannya ada. Hutannya ada, iya Pak. Jangan hutan produksi di dalamnya rumah. Iya.
Atau hutan lindung isinya kampung. Enggak. Nah itulah yang kemarin dijadikan catatan. Jadi hutan ini tentunya harus dikeluarkan dari sebuah proses kalau mau. Ya dikeluarkan. Bukan kawasan penambangan. Bukan kawasan Ya, penambangan. oke. Yang kedua, catatan yang kedua, manakala menggunakan kawasan hutan tentunya harus dievaluasi dokumen lingkungannya, Pak, ya. Catatan yang ketiga itu harus mempunyai jembatan timbang. Nah, ya, catatan yang keempat ini adalah dia harus punya KTT, Kepala Teknik Tambang. Yang keempat itu apa lagi? Yang kelima, oh dia harus memiliki izin jalan masuk, Pak. Ini kan jalan provinsi, Pak. Dia harus ada izin jalan masuk. Ini yang belum juga memiliki. Yang keenam kasar lagi. Lima ada 5 poin. Ada 5 Ya poin. kan, 5 ya. Yang kelima izin jalan masuk. Yang keempat harus ada timbangan. Ada timbangan. Yang ketiga Kepala Teknik Tambang harus ada kepala teknik tambang. Yang kedua Yang kedua itu harus dilakukan evaluasi dokumen harus lingkungan. ada evaluasi dokumen lingkungan. Yang kesatu Itu beririsan dengan kawasan beririsan dengan kawasan hutan. Udah, terus dari kelima itu semuanya terpenuhi apa terlanggar? Nah, kalau dari sektor saya, Pak, itu KTT-nya ada, ya Pak. Kemudian KTT-nya Pak Karlo. Kemudian satu lagi jembatan timbangnya baru ada di pabrik, Pak. Saya akan minta di sini dipasang. Ya, gitu. sehingga Kalau bobotnya lewat. bisa ketahuan. Jangan kayak sekarang, TikTok terus-terusan. Saya berangkat Jawa Barat jalan ke sayang aralus. Iya, Pak. Mobil geledek ngamuk ke gubernur. Mantaknya kurang aya nama teh dibangun jalanan ribut panjang raya. Dengan alkeun pemerintah mah teu ditarurut, teu boga jaringan. Ya. Pak Kadesnya ada? Itu Bu Pak Kuda. Bu Lurah. Saya ingin ini, Bu. Ibu dulu protes kenapa? Ya, Oke, sok dulu pengen karena nanya. memang dari pihak perusahaan memang belum ada komunikasi dengan Bukan, warga. saya gini. Saya mah tidak itu yang saya pakai. Ya. Ibu dulu protes dan masyarakat. Protesnya karena apa? Apa pelanggaran yang dilakukan, yang dirasakan oleh warga? Bukan karena tidak ngobrol dengan Bu Kades, bukan karena tidak baik dengan tokoh. Saya nggak mau itu standarnya. Ya. Standarnya pengen lingkungan yang ada teknokratiknya, gitu loh. Betul. Oke, waktu itu salah satunya tuntutannya karena memang jalan. Jalan, Ya. oke, jalan jelek. Betul. Nah, artinya truknya melewati jalan. Betul. Akhirnya terjadi kerusakan jalan. Pertanyaannya adalah, selain perusahaan ini ada nggak yang truknya kontainernya gede-gede lewat sini? Kalau untuk lewat kawasan Taman Sari tidak ada. Kan jalan sini. Hanya sampai Taman Mekar yang pabrik baja itu. Yang pabrik baja. Yang kesininya Tidak ada. Hanya jusin aja. Artinya terganggu jalannya. Terus yang kedua, Waktu itu setelah itu aja. oke. Pertanyaannya kenapa Ibu merekomendasikan mengizinkan kembali Sam? Karena memang dari pihak perusahaan juga sudah mulai ada komunikasi dengan warga, dengan kami pemerintahan desa. Terus sudah terpenuhi nggak apa yang dituntut? Kemudian kebetulan perusahaan siap memenuhi, Pak. Enggak, maksud saya gini, jangan punya kebiasaan karena aspek-aspek yang bersifat personal kemudian menjadi gerakan. Setelah itu didekati, kemudian diizinkan, saya tuh paling nggak suka. Jadi kalau orang harus konsisten, kalau pelanggaran lingkungan disuap, dikasih duit, dikasih sembako, tetap nggak boleh direkomendasi. Itu cara saya memimpin. Tapi kalau perusahaannya baik, jangan diada-adain gitu loh. Objektif aja, gitu ya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, di sini tuh ngebul, Bu, bakar-bakar. Ya. Menurut Ibu melanggar lingkungan nggak? Iya, Pak. Kenapa Ibu nggak ada tindakan juga? Nggak diprotes untuk ditutup? Kami tidak bukan mau untuk ditutup, Pak. Cuma kami berusaha mungkin pertama ada niatan bersama Pemda untuk merelokasi, Pak. Menata. Kalau untuk ditutup itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Ya, saya kira. ini juga tidak mungkin juga kalau menghitung. Maksud saya gini loh. Gini Pak, kita ingin benerin cara berpikir warga. Karena dalam pandangan saya, nindak perusahaan tuh lebih gampang. Perusahaan mah tutup. Tapi kalau warga ditutup, kurung. Ini loh, Bu. Maksud saya, kita teh pemerintah harus objektif. Soal saya mah perusahaan langgar tindak. Nggak ada urusan, yang telepon ke saya banyak loh, Bu. Orang dari Jakarta, tapi saya mah konsisten. Tapi rakyat juga harus taat. Ya, artinya gini loh, perusahaan besar harus taat, perusahaan kecil juga harus taat, gitu loh, Bu. Makanya saya nanya ke Ibu,
Bisa nggak? Mau direlokasi kemana tuh yang ngebul tiap hari itu? Ya kami masih pikirkan Pak, itu makanya mungkin. Nah kalau kemudian dipikirkan berarti kan belum ada tempat relokasi. Belum. Kalau belum ada tempat relokasi, boleh kalau ditutup? Izin Pak Gubernur. Ya kita harus objektif. Sini Bu, kepala lingkungan hidup. Kita ini harus objektif. Izin Bapak. Maksud saya gini, karena pemimpin itu tecuat kanu hidung, teponteng kanu koneng, besar kecil. Kalau salah ya harus ditindak. Kita galak nih Bu sama yang gede Bu, sama yang bermodalkan besar galak nih. Gitu loh. Padahal yang bermodalkan besar itu ngelahirin pajak, merekrut tenaga kerja dengan jumlah besar, bayar tenaga kerjanya pakai standar UMK, diasuransikan, ada jaminan hari tua, kecelakaan kerja, gitu loh. Nah sekarang yang ngebul tiap hari, bayar upahnya nggak bener. Ya nggak bener lah Bu, nggak pakai standar UMK kan upahnya. Iya kan? Ada asuransi kesehatan nggak? Nggak ada. Ada asuransi kecelakaan kerja nggak? Tidak. Ada asuransi hari tua nggak? Ada amdalnya nggak? Sama-sama merusak nggak? Maksud saya ini loh Pak, saya ingin pemerintah ini objektif. Yang gede loh Bu, saya tim. Kalau saya mau cari sesuatu dapat banyak loh Bu. Nah maksud saya, Bu Lurah dan warga juga galaknya harus sama, gitu loh. Sama yang gede galak kalau melanggar, sama yang kecil galak kalau melanggar. Sama yang gede kalau melanggar tutup, sama yang kecil juga tutup, sama-sama melanggar. Gitu. Siap Pak. Jangan kalau ke gubernur ributnya luar biasa, kalau ke rakyat biasa bisa nggak bisa. Negara harus bener. Bu, yang ngebul itu melanggar nggak sana? Melanggar. Layak nggak? Sebenarnya tidak layak Pak. Tuh, saya pengen objektif nih. Siap Pak. Nah, gimana sok? Ya kami meminta kolaborasi Pak dengan pemerintahan daerah. Mungkin Sok juga kolaborasinya pemerintah- pengen apa saya nanya? Sok, saya Pengen nanya. difasilitasi mungkin dengan pihak perhutani Pak untuk relokasi pembakaran liar. Kalau ke perhutani juga sama ngebul juga, Bu. Direlokasi di satu tempat kan Pak, mungkin. Kan ngebul juga. Kalau asap mah kan dimanapun tetap jadi asap. Pak sih. Nah, Ibu, ada ini asapnya ini enggak melanggar kapasitasnya? Karena kalau pembakaran langsung seperti itu pasti dia ada bahan pencemarnya Pak, ada emisinya. Gitu loh. Jadi ya kalau Ya kalaupun gini loh, Iya. yang masalah kan bukan tempatnya, asapnya. karena Jadi kalau dipindahin juga di tempat jauh, tetap asapnya sama, maksud saya gitu loh. Saya mah pengen objektif aja, asapnya sama. Gitu loh. Emang kalau dipindahin ke tanah perhutani asapnya jadi beda? sama aja. Sama aja. Jadi yang melanggar apanya menurut Ibu? Proses dari sisi pembakarannya, Oke, teknologinya. kita bakar sampah aja oleh Menteri KLHK diancam dipidana. Ya Pak. Kita Pemda bakar sampah kan kita diancam dipidana Bu, padahal sampah warga disimpan di TPA, nggak ada pilihan lain kecuali dibakar misalnya. Kan kita diancam dipidana. Kita pakai apa Bu? Diancam dipidana. Insenerator. Insenerator diancam dipidana. Kenapa ini enggak? Gitu Bu. Gitu. Kan Ibu ngomong pengangguran. Pak, kasihan warga kalau ditutup dia kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ini juga kehilangan pendapatan. Ini Semen juga terancam 500 orang dirumahkan. Sama rakyat Jawa Barat bukan? Kurang Karawang lain. Sarua wah gitu loh. Nah, ini yang saya pengen objektif. Jadi jangan sampai kita ini nggak objektif. Nanti pemerintah mah kalau sama yang gedenya melindungi terus, kita nggak lindungi. Yang gede nih, modal gede nih, Taiwan kan modalnya. Ya, Taiwan. Kalau sama rakyat kecil mah nindas, rakyat kecil yang lutik ngebul wae, tuh ditindak malah. Ayo Ibu mau gimana? Siapa nanti kita berusaha untuk Coba bersama-sama Pak. cari aja dari sisi teknologi, ada nggak teknologinya? Cerobong asap. Dibolehkan nggak pembakaran seperti itu? Sebenarnya pembakaran itu ya yang penting harus memenuhi baku mutu emisinya sih Pak. Begitu. Mungkin ada intervensi teknologi. Tapi kalau menurut saya apabila bentuknya scatter masyarakat tersebar itu memang tidak efektif Pak. Caranya? Ya mungkin seharusnya ada mekanisme bekerja sama dengan pelaku usaha yang besar sehingga masyarakat itu bisa terserap. Nah, pertanyaannya adalah
ini bisa nggak yang kecil-kecil nih bekerja sama dengan ini? Seharusnya memungkinkan. Harus. Maksud saya gitu loh. Ya. Ini dihapus, pindahin sini. Bisa nggak? Bapak bisa nggak? Andai kata saya nanti izinkan mengakomodir mereka tidak bersebaran, kemudian disatukan, diintegrasikan. Bisa Pak. Bisa. Bu, Ibu sanggup nggak mengintegrasikan? Soalnya siapa? Siap ya? Berapa itu tukang bakar itunya? Kurang lebih ada 100 tungku Pak. Oh, 100 tungku. Saya boleh. Nanti kita kaji, boleh diizinkan, tapi minta ini diintegrasikan. Oke. Nggak boleh lagi ada ngetek-ngetek. Terganggu nggak warga sekitarnya? Kalau warga sih ya terganggu, tapi memang sudah Bedanya biasa. begini, warga itu kalau sama perusahaan tetangga tidak berani protes. Kalau sama perusahaan gede rame-rame protes, itu aja bedanya. Karena pelaku usahanya juga Pak, warga juga. Iya, makanya saya itu pengen adil. Pengen adil tuh gini loh. Yang besar, yang kecil tetap oleh saya diberikan ruang untuk berusaha selama memenuhi ketentuan. Yang besar, yang kecil akan saya tutup ketika dia melanggar. Kan gitu ya, Pak? Ya. Kan gitu. Saya pengen objektif loh. Ayo, pengen objektif. Pengen objektif aja. Ya udah, nanti tinggal dipenuhi apa lagi? Itu mungkin Pak, kemudian di jalan masuknya mungkin, kemudian juga yang kawasan hutan dan juga evaluasi dokumen lingkungannya. Saya kira izin Pak Gubernur, karena tadi disampaikan ada kawasan hutan yang harus dikeluarkan, berarti harus ada penciutan IUP dulu Pak, penciutan WIUP. IUP-nya dikurangin. IUP-nya Jadi kawasan hutan tidak masuk dalam IUP. IUP yang ngeluarin siapa? Dari kita provinsi Pak. Ya udah dikeluarin Ya. kawasan hutannya. Bisa dua cara, izin Usulan. Pak Gub, bisa dua cara. Cara pertama itu bisa diciutkan, cara kedua itu tetap izinnya luasan itu, tetapi ada sebuah komitmen yang tidak boleh dilakukan penambangan di sana. Iya. Itu satu ya. Enggak, dikeluarin aja. Oke. Dikeluarin. Pertama yang kawasan hutan dikeluarin dari izin. Ya. Oke, keluarin dari izin. Ya. Dan kemudian dihibahkan menjadi kawasan hutan. Oh iya, kembalikan. Dihibahkan. Asalnya yang dibebasin tanah apa ini? Warga. Kalau yang hutan lindung, hutan produksi. Hutan produksi ada sebagian kecil Pak. Itu luasnya berapa? Enggak, tanahnya tanah siapa tadi? Tanah punya perhutani Pak. Oh, berarti balikin lagi ke perhutani, ya kan? Balikin lagi ke perhutani. Nah, kemudian yang kedua, timbangan udah teknis kan? Ya, bisa. teknis bisa itu. Terus yang ketiga, KTT. apa Kepala tuh? teknik tambang. Kepala teknik tambang tinggal harus punya. Iya, harus ada. Ada kepala tekniknya. Ada. Bapak tambangnya tambang apa? Tambang bahan galian. Ah, tapi kepalanya nanti di sini ya. Betul. Soalnya banyak nih perusahaan yang diizinkan oleh kepala SDM. Setiap saya sidak, mana kepala teknis tambang nak? Ring Pak. Siap. Nah, itu Oke, Pak. Bapak standby ya. Yang berikutnya, Mungkin review izin lingkungan Pak, yang Iya, Ibu. dokumen lingkungannya nanti itu Iya. mungkin harus Ibu review ya. diusulkan. Jalan, Pak Agung ini. Tolong dicarekan deh mau. izin jalan masuk. Jalan masuk, izin jalan masuk. Ini kapasitasnya berapa ton jalan kita? 8 ton. 8 ton kapasitasnya. Ini kalau ngangkut berapa ton? Sekarang sih kita dulu kan ini jalan kabupaten Pak. Dulu, terus kemudian kita store semuanya, kita pasang besi sehingga bisa muat bebannya. Sekarang udah jalan besar. provinsi kan? Sekarang udah jadi provinsi. Ah. Nah sekarang kita muat sih masih di atas itu Pak, 8 ton. di atas 8 ton. Di atas 8 ton. Cuman dekat jaraknya cuma 1,5 kilo aja. 1,5 kilo, oke. Yang Bapak ngangkutnya dari sini ke pabriknya sana? Iya, ke Cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau Bapak ngangkutnya 1,5 kilo, udah bangun sendiri aja lah ya jalannya. Siap Pak. Ya kan? Bikin sendiri aja yang kapasitas itu. Nah, nanti jalannya setelah dibangun dihibahkan ke Pemprov. Gitu ya. Ya kan saya nggak ke Bapak nggak pernah main-main saya. Bangunin jalan aja. 1,5 kilo kan gampang. Berapa 1,5 kilo? Nilainya? Kurang lebih 25 M. Nah, 25 M. Hasil 8 ton. Kemudian 25 M. Tapi kan jadi jalan Bapak dipakai terus. Bersedia nggak? Ya nanti kita itu Ya udah bagi dua deh, setengahnya provinsi, setengahnya Bapak. gitu ya Pak ya. Mau nggak? Siap Pak, siap Pak. Sekarang tuh lagi ada 9 kilo kan jalannya. Udah ada alokasi buat kita. Nah kemudian yang 1,5 kilo ini bisa nggak ditingkatin kapasitasnya? Bisa coba. Tapi gini aja, Bapaknya harus partisipasi juga. Iya nggak apa-apa Pak. Masuk, ya enggak 25 M kan standar kita. Kalau Bapak bangun sendiri kan semennya punya Bapak sendiri. Itu aja. Udahlah bisa, kan punya pabrik semen. Terus punya apa lagi?
izin pabrik semen aja sama kalian. Oh iya, tapi itu pakai apakah? Iya, punya pabrik semen dan punya kuari juga dia. Punya kuari juga kan? Punya kuari ini ya Pak. Kuarinya ini? Iya. Ini kuari juga? Ya udah Bapak udah punya pabrik semen dan kuari, kan ada mobil yang bisa ngecor sendiri di dalam. Kita nggak ada. Kita nggak punya Pak. Kita nggak punya. Jadi itu harus kerjasama dengan pihak luar karena apa namanya? Ya tinggal kerja sama, Iya. Bapak kan pengusaha. Kualitas Bisa? Bisa. Udah yang ini, jadi jalan kita bangun tetap yang 1,5 kilo dikeluarin, ya kan? Nah mau dibangun sama Bapak biar dia bangun jalannya jauh lebih baik. Jadi tetap pakai jalan yang ada, cuman kita Kualitas perbaiki. Iya, jalan yang Bapak lewati tetap Bapak pakai, ya kan? Tetapi Bapak bangun dengan kualitas standar mobil yang Bapak lewatin. Siap. Bapak tadi ngelamun kenapa? Kiranya bangun jalan sendiri Pak. Bikin jalan sendiri, Pak. Kalau jalan yang ini Ya udah, saya proyeknya provinsi udah punya Pak. Oh, pakai Kan? jalan yang ada ya. Oke. Provinsi sudah ada proyeknya, tetapi karena Bapaknya kualitas jalannya harus beda dengan proyek kita, yang alur ini kita adendum, kita pisahkan. Oh, siap, Biar siap, itu siap. digeser ke tempat lain yang masih jalur ini. Siap. Bapak bangun 1,5 kilo jalan, ukuran kualitas Bapak, lebarnya juga bikin beda. Siap. Khusus. Siap. Jadi Bapak bisa ngomong kalau orang komplain jalannya punya saya. Oh. Siap. Siap? Siap, Pak. Beres kan? Beres, Udah, Pak. dipisah. Berarti jalannya dari sini ke PT Jusin 1,2 sampai ya. Iya, 1,2 kilo. Bila perlu lapis hot mix di atasnya. Saya perkeras, Pak. Wah, udah salaman. Udah selesai. Oke. Siap. Kita lihat pabrik dulu sebentar Pak. Boleh. Udah selesai. Clear kan? Siap. Nah, udah clear. Udah. Salaman. Jalan lagi, Pak. Oke, salaman lagi. Oke. Terima kasih, Bu, Pak. mau demo lagi? Tidak. Ibu enggak, tapi ini diperjanjikan dulu. Iya. Diperjanjikan bahwa ini diintegrasikan. Ya. Saya kasih izin, tapi ininya harus pindah dulu yang ngebulnya. Saya mau ngeberesin pengen sekaligus, nggak mau setengah-setengah saya. Jadi yang warga-warga bikin tungku-tungku tuh pindah ke sini semuanya. Siap diakomodir, Pak. Pak Gub izin sedikit, Pak. Apa? Dulu sebetulnya kita di demo itu karena mobil waktu keluar itu kotor, Pak. Jadi sekarang kita udah Tidak. Aman. Saya mah lagi ngurusin ini. supaya dibikin bersih Ini tungku gitu. ini. Ya. Karena saya pengen daerah ini mau saya rapiin, Pak. Siap. Saya bersih. Kak, mohon maaf ya. Ini jangan gini loh. Saya tuh sayang banget sama warga Jabar. Iya. Warga Jabar di sini kan bebannya berat. Setiap hari bertaruh dengan mobil gede. Ya kan? Dapat jalan bagus baru mau sekarang. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, habis itu dia dihajar lagi oleh pembakaran. Ngetek. Nah, kalau itunya dipindahin, yang ngetek saya mau rapihin ngetek pinggir jalannya, petugas kebersihannya 1 kilometer 1 orang loh, Pak. Saya punya, barusan saya tegur karena nggak bekerja dengan baik. Nah, kemudian ini rapi, bila pun nanti jalannya di hot mix, kanan kiri kasih gapura rapi, kasih PJU rapi, mereka sudah berkorban, napasnya terganggu, psikologinya terganggu. Kalau fasilitas umumnya dibikin jadi bagus, kontribusi kita ini narik pajak kembali ke warga. Gitu. Ada wakil bupati Pak. Iya, Pak. Nah, ini. Udah Pak Wakil, saya udah minta saya keluarin izin ini, perusahaannya bangun jalan sendiri ya untuk dari sini ke sana. Tetapi yang pembakaran tunggu-tunggu harus diakomodir di sini, dipindahin. Nggak boleh lagi di pinggir jalan. Kita jalan dulu. Setuju nggak Pak Wakil? Setuju Bapak. Ngebul kan? Iya, tuh. Siap, Pak. Udah ya, Bu ya. Jangan langsung. Gitu. Tapi satu lagi kepada warga dimanapun ya, di Kerawang dimanapun, kalau mau demo perusahaan harus konsisten. Demo perusahaan karena A, pelanggaran lingkungan, sampai kiamat nggak boleh mau diajak kompromi kalau lingkungannya tidak diperbaiki. Yang saya tidak mau itu demo perusahaan gubruk. Habis itu diajak negosiasi, selesai. Nggak boleh kita nakut-nakutin tanpa ada sikap. Gitu, Pak. Siap. Bapak seneng kan sama pemerintahan yang jelas kan, Pak? Berintegritas kan, Pak? Ya udah, gitu. Ya udah, beres. Nah, kemarin kan jalan kotor. Sekarang ada pencucinya. Ya. Ya, ada pencucinya. Pak pencuci. Ini Jadi kalau kotor disemprot dari bawah, disemprot nggak
Enggak Pak, jadi Penyemprotannya manual, Pak. Hah? manual kita masih ada satu mobil tangki lagi. Oh, disemprot biasa. Jadi mobil dari tambang Pak nanti semua wajib masuk ke BWOS ini. Nanti begitu keluar kita tambah satu pipa lagi. Mobil Disemprot? tangki. Iya, pakai mobil tangki. Terus kita Enggak semprotnya ini. Iya, pakai mobil itu Pak. Semprot ya? Tekanan. Iya. Tekanan gitu. Iya. Semua bertekanan ya? Iya. Yang lebih cantik lagi Di depan juga kita langsung setiap selesai langsung kembalikan jalan bersih Pak. Iya. Saya di sini lingkungannya masih bagus loh, Pak. Hutan-hutannya masih bagus. Ini Pak. relatif. Saya lihat tadi begitu lihat jalan provinsi bagus. Ini Gong pasang lampu Gong ke itu. Siap. Ini bukan anak tiri ini penghasil pajak yang harus dihargai. Dan lingkungan, artinya kan dari pabrik semen ini mampu membangun gedung-gedung bagus, jalan-jalan yang bagus di mana-mana, tapi orang sininya berkorban. Orang yang berkorbannya harus kita istimewakan. Ada eta dong, eta jalan itu perbaikan, sudah proyek baru. Mohon. Jadi 8 kilo sama kementerian, 1 kilo sama kita. Oke. Ya udah. Koordinasi. Ya udah, berarti yang ini digeserin. Ya, biasa kan jadi kita depending kementerian pindah segmen. Yang kementerian pindah segmen, yang ini kan langsung bangun sendiri nih. Yang kitanya digeserin. Kabelah ditue. Nurang naon. Iya nak, 8 kilo tuh sudah jalan provinsi habis belum? Sudah habis. Habis. Ya rubah aja yang kita yang dari beton jadi hot mix. Itu Pak, yang betonnya jadi hot mix, jadi jalan ke sininya di hot mix, shoot. Ya beton ya hot mix. Baru tuh Jawa Barat istimewa. Terus itu jembatan itu punya kita. Oh bukan Pak. Tapi nggak selain buka orangnya benerkeun. Ya. Itu kan jembatan nanti tiang-tiang nanti dengdek itu tah. Saya mah panona. Yang paling mana Pak? Eta nu di jembatan Citarum. Oh, Lurang. Nu urang. Di jalan ini. Heeh. Oh, iya, nu kita. Eta na paceceklanana kitu tah. Ku aing carekan tadi pengawasna. Sekarang lagi beresan. Beresan. Pak, kita pakai mobil kali Pak. Kalau kita Ke pabrik. Iya. Ayo udah. Ayo. Kita pakai mobil. Selesai. Beres. Pas datang ke sini udah dibayangkan panas, iya deh. Iya deh. Ya, di sana langsung. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, kita ke pabrik itu pakai mobil. Ayo. Itu mobil turun ya. Mobil turun. Mau ke pabrik. Pak, kita lewat aja pabrik. Ya udah, ke pabrik itu teh. Pabrik ke pabrik semen. Kita lihat. Nah, setelah itu kita ke sana teh ya. Yang ke Farisa. Anu ngangkutan tanah. Iya. Iya, oke. Ayo, mobil turun. Beres. Saya cuma lewat aja. Ya udah, pabrik. Iya, Pak. Pak Bos. Selesai ya tugas saya ya. Oke, kasih.